Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 19022210092 dari prodi S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Kajian Islam Profesi Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang musyawarah dalam Islam. Pengertian musyawarah secara etimologi, musyawarah berasal dari bahasa Arab, yaitu kata syuro yang berakar kata syawara atau yusyawiru yang artinya menjelaskan atau menyatakan. Sedangkan syuro diartikan memulai sesuatu, menampakkan dan melebarkannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, musyawarah diartikan sebagai pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atau penyelesaian masalah bersama. Selain itu, musyawarah juga berarti berunding atau berembuk. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam dikatakan bahwa musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai penyelesaian masalah bersama. Musyawarah memiliki landasan syar'i dalam Islam, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW, menekankan pentingnya musyawarah bagi kaum muslimin. Tidak ada perbedaan di antara para ulama mengenai legalitas syura dalam Islam, sebab hakikat syuro adalah mengungkapkan pendapat kepada yang diberi nasihat, diminta maupun tidak diminta. Dengan demikian, musyawarah dalam Islam ditetapkan Allah sebagai sifat orang-orang beriman. Adapun hikmah yang bisa diambil dari pelaksanaan musyawarah itu sendiri adalah sebagai berikut. Pertama, memperkuat silaturahmi dan memperkokoh persaudaraan. Kedua, saling belajar dari satu sama lain. Ketiga, dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain. Keempat, menyadarkan kekurangan dan kelebihan orang lain. Kelima, pekerjaan menjadi keputusan bersama dan menjadi ringan untuk dilakukan. Keenam, menghidupkan gairah warga untuk saling berlomba dalam berbuat kebaikan. Adapun prinsip-prinsip musyawarah. Pertama, prinsip persamaan atau al-musyawah. Dalam sebuah konsep persamaan di antara sesama manusia dalam hal martabat, derajat, dan kedudukannya, Islam tidak membedakan manusia berasal dari strata sosial, gender, ras, melainkan sikap ketakwaan manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang membedakan kemuliaan seorang manusia. Kedua, prinsip keadilan atau al-adalah. Pengertian keadilan atau al-adalah, pengertian keadilan dapat dilihat dari dua segi. Pertama, keadilan secara hukum. Setiap orang harus dilakukan sama terhadap hukum. Dengan kata lain, hukum harus diterapkan terhadap siapapun secara adil. Oleh karena itu, keadilan sangat erat kaitannya dengan implementasi hukum. Tidak akan tercapai suatu keadilan hukum apabila hukum tidak diterapkan secara adil. Ketiga, prinsip persaudaraan atau ukhuwah. Ukhuwah berasal dari kata akha yang berarti saudara. Ukhuwah berarti persaudaraan. Ukhuwah secara jelas mulai dibangun oleh Rasulullah sejak peristiwa hijrah, di mana hubungan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor terjalin erat. Hubungan tersebut bukan hanya dilandaskan pada hubungan seiman, tetapi juga terjalinnya rasa kasih sayang di antara sesama mereka. Persaudaraan di antara sesama muslim diibaratkan laksana hubungan antara anggota tubuh yang satu dengan anggota tubuh yang lainnya. Keempat, prinsip kebebasan atau al-huriyah.
Dalam kaitannya dengan musyawarah, kebebasan sangat kompleks dan selalu berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Karena dengan kebebasan inilah manusia bisa menyelamatkan diri sendiri dari berbagai tekanan, paksaan, bahkan permasalahan. Di Indonesia, kebebasan berpendapat sangat diperbolehkan dan dijamin oleh undang-undang dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Selanjutnya adalah tujuan musyawarah. Di antara ajaran Islam yang asasi dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah pelaksanaan musyawarah. Muhammad Hanafi dalam jurnalnya menyatakan bahwa dalam hidup bersama mutlak perlu menegakkan musyawarah dalam menghadapi memecahkan masalah-masalah bersama. Tujuan musyawarah selain melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah dipraktikkan oleh baginda Rasulullah yang diikuti oleh para sahabat dan dinasti Abbasiyah, dapat dikemukakan juga tujuannya sebagai berikut. Pertama, menghasilkan pendapat-pendapat dan jalan keluar untuk dapat sampai kepada penyelesaian dalam bentuk yang paling utama. Kedua, jaminan penjagaan atas kebaikan-kebaikan umum dan tidak tersia-sianya hak-hak manusia jika direalisasikan dalam bentuk yang sempurna. Ketiga, merealisasikan keadilan antara sesama manusia. Keempat, mengembangkan, menggunakan dan mengatur kemampuan-kemampuan dalam bentuk yang istimewa dan sukses, sehingga menghasilkan penemuan bersama dengan pengembangannya. Kelima, agar dapat menyalurkan berbagai aspirasi masyarakat sebagai hak mereka dalam mengeluarkan pendapat masing-masing. Keenam, mewadahi masyarakat dalam menyalurkan sharing pendapat, ide atau gagasan untuk kemaslahatan bersama. Ketujuh, hasil musyawarah untuk kemaslahatan atau kepentingan umum. Kedelapan, supaya terhindar lahirnya keputusan penguasa secara sewenang-wenang atau absolut. 9. Mendidik semua elemen masyarakat dan berperan serta dalam kehidupan bernegara atau berorganisasi. 10. Menanamkan rasa persaudaraan yang dilandasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. 11. Supaya menemukan jalan keluar yang terbaik. Lalu yang terakhir, mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau masyarakat. Demikian pemaparan musyawarah dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.